Mereka mengincar anak-anak Anda, dan mereka bahkan tidak lagi menyembunyikannya. Dan ketika saya bilang mereka, maksud saya, lihat statistik ini. Proporsi dari Demokrat yang terdaftar, Republikan di antara para dosen di universitas-universitas elit AS. Maksud saya, lihat ini. Demokrat 99, 98, 97. Ini Harvard, Princeton, Yale, Berkeley, Columbia, UCLA. 89%. Oke, adalah Demokrat. Yang berarti mereka mendorong ideologi tertentu. Dan ketika Anda ingin tahu apa saja ideologi itu, maksud saya, dengarkan saja apa yang dikatakan Profesor Yale ini. Dan Dan Bongino tentu saja membicarakannya, karena syukurlah ada Dan Bongino. Selamat datang di Pushback. Lihat, Profesor Yale ini pada dasarnya mengakui bahwa anak-anak Anda milik kami, bukan milik Anda. Saya tidak bercanda. Kadang-kadang mereka terang-terangan mengatakan hal yang biasanya disembunyikan, dan Anda harus memperhatikannya. Lihat ini. Saya pernah mendapat masalah karena mengusulkan agar kita mempertimbangkan untuk memberikan bobot lebih pada suara orang-orang muda atau memberikan suara perwakilan kepada pemilih termuda yang memenuhi syarat untuk mewakili anak-anak di negara kita yang belum terwakili. Jadi itu memang kontroversial. Kenapa tidak? Kenapa tidak memberikan suara itu kepada orang tua anak-anak tersebut? Karena ada perbedaan kepentingan antara orang tua dan anak-anak. Dan saya pikir lebih mungkin bahwa anak muda, bukan orang yang sedang membesarkan keluarga, akan memiliki wawasan terbaik tentang kepentingan tersebut. Orang-orang yang tidak sedang membesarkan keluarga akan memiliki wawasan terbaik tentang kepentingan tersebut. Haha, ceritakan lebih banyak tentang bagaimana perasaanmu sebenarnya terhadap orang tua dan anak-anak. Sedangkan kamu Jika mendapatkan kamu diberi, 5 menurut saya suara itu perwakilan. konyol. Saya pikir sangat tidak masuk akal membayangkan bahwa seorang lulusan perguruan tinggi berusia 24 tahun memiliki penilaian yang lebih baik tentang kepentingan anak-anak saya daripada saya sendiri. Dan saya mengatakan ini dengan segala hormat kepada lulusan perguruan tinggi berusia 24 tahun yang saya harap akan menjadi anak saya dalam 9 tahun atau lebih. Saya pikir orang tua umumnya sering menyamakan kepentingan keluarga mereka dengan kepentingan anak-anak mereka. Dan menurut saya, sebagian dari tujuan kita sebagai orang tua, tapi juga sebagai masyarakat, adalah memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi sandera orang tua mereka. Anak-anak bukanlah sandera orang tua mereka. Saya hanya ingin mengatakan, selain fakta bahwa pria ini benar-benar mengucapkan omong kosong, saya hanya ingin memperjelas kepada kalian semua. Pria ini adalah seorang profesor di Yale, seorang profesor yang cukup berpengaruh dan penting sehingga diwawancarai oleh The Telegraph untuk pendapatnya. Ya? Oke. Saya hanya ingin, seperti mereka membuat seluruh video di sini. Ini artikel opini tentang, ini seperti opini konyol tentang mengapa para elit tua Amerika tidak mau pensiun. Maksudku, coba tonton ini sebentar. Fasisme, lupakan sosialisme. Bagaimana jika ancaman nyata bagi demokrasi Amerika adalah tirani para lansia? Oke, seperti inilah gayanya. Dan orang yang mereka pilih untuk dibawa masuk adalah pria ini. Dan seluruh tesis kecilnya secara harfiah seperti, ya orang tua sebenarnya tidak benar-benar tahu kalau mereka tidak tahu. Dan itu buruk untuk anak-anak. Orang-orang inilah yang mengajar anak-anakmu di Yale. Aku hanya ingin memperjelas. Kamu tahu, universitas-universitas yang sangat kamu perjuangkan agar anakmu bisa masuk. Itulah sebabnya mereka keluar jadi aneh dan terindoktrinasi ya. Sebanyak apapun kita mengandalkan orang tua untuk membesarkan mereka. Dia tidak pandai bicara selama acara, seperti yang kamu tahu. Dia seperti, hey bro, ini benar-benar parah. Teman-teman, kalian mau melihat apa yang akan terjadi? Saya tidak mau mengacaukannya, jadi saya berusaha sangat hati-hati. Jadi maafkan saya, jeda ini memang sengaja. Ingat buku Hillary Clinton, It Takes a Village? Tidak, yang dibutuhkan bukan sebuah desa. Yang dibutuhkan adalah orang tua yang baik. Iya, Teman-teman, ini adalah perang lintas generasi terhadap para ibu, ayah, dan keluarga inti di seluruh dunia oleh kaum komunis. Kenapa mereka menginginkannya? Kenapa orang yang benar-benar bodoh ini, perwujudan paling nyata dari apa yang kita sebut di acara ini sebagai orang pintar yang bodoh? Siapa dia? Profesor hukum dari Yale atau semacamnya? Dia juga orang paling bodoh yang pernah kamu lihat dalam waktu yang lama. Kita harus memberi bobot lebih besar pada suara anak-anak dan mengurangi suara orang tua. Kenapa mereka ingin anak-anak punya dampak lebih besar pada masyarakat daripada kalian para orang tua? Kenapa? Tulis di kolom chat. Jawabannya sudah jelas. Karena mereka tahu anak-anak semata-mata karena usia mereka, bukan karena kesalahan mereka sendiri, tidak punya pengalaman hidup dan belum benar-benar mempraktikkan hal-hal yang dibicarakan para sosialis. mereka mudah dimanipulasi. Mereka bodoh. Mereka masih muda. Jadi, mereka seperti, wah, mereka idealis.
dan sebenarnya belum tahu bagaimana membangun konsistensi intelektual dan argumen yang dibutuhkan yang biasanya didapat dari pengalaman hidup. Dan karena itu, mari kita biarkan anak-anak ikut memilih. Mari kita lebih mengutamakan mereka. Maksudku, kamu paham kan betapa dalamnya manipulasi ini? Mari kita ambil suara anak-anak dan membuatnya lebih penting daripada suara orang tua. Karena statistik menunjukkan bahwa orang tua memilih dengan cara tertentu dan anak-anak memilih dengan cara yang berbeda. Jadi, mari kita manfaatkan itu untuk keuntungan kita. Tidak, mereka tahu bahwa anak-anak mudah terpengaruh dan lebih rentan, lebih mudah terpengaruh oleh propaganda. Mereka akan lebih mudah dipengaruhi. Itulah mengapa mereka selalu menargetkan anak-anak. Ingat kemarin kita memutar klipnya. Wanita teori queer itu mengatakan kita harus menjangkau anak-anak sejak dini. Teman-teman, ini bukan soal meramal masa depan. Saya janji, acara ini saya bukan Karnak dari acara Johnny Carson atau penyihir Stygian dari Titans. Berikan saya matanya, saya hanya mendengarkan apa yang mereka katakan. Apa itu? Baiklah, ini kejutan. Orang ini bilang dia punya video yang sempurna. Baiklah, saya benar-benar belum melihat ini. Ini bukan bagian dari daftar acara kita. Baiklah, biar saya lihat yang mana. Putar saja. Kita tidak pernah berinvestasi sebanyak yang seharusnya dalam pendidikan publik karena kita selalu punya anggapan pribadi tentang anak-anak. Anakmu adalah milikmu dan sepenuhnya tanggung jawabmu. Kita belum pernah benar-benar punya pandangan kolektif bahwa ini adalah anak-anak kita bersama. Jadi sebagian dari itu adalah kita harus mematahkan pemikiran pribadi bahwa anak-anak hanya milik orang tua atau keluarga mereka dan menyadari bahwa anak-anak adalah milik seluruh komunitas. Begitu menjadi tanggung jawab semua orang, bukan hanya keluarga, barulah kita mulai membuat investasi yang lebih baik. Terima kasih, Guy. Itu bukan bagian dari acara. Itu benar-benar tayangan MSNBC sebelum MS Now. Maksud saya, Elon Musk mengatakan orang tua adalah penilai yang tepat untuk kesejahteraan anak-anak mereka, bukan profesor brengsek yang ingin negara yang mengatur. Dan saya rasa saya sangat setuju dengannya. Kamu dengar apa yang dikatakan wanita itu? Maksudku, aku ingin kalian semua mendengarkan itu lagi. Kita tidak pernah berinvestasi sebanyak yang seharusnya dalam pendidikan publik karena kita selalu punya semacam pandangan pribadi tentang anak-anak. Anakmu adalah milikmu dan sepenuhnya Benar, tanggung jawabmu. memang begitu. Sebuah gagasan yang sangat kolektif bahwa ini adalah anak-anak kita. Jadi, sebagian dari itu adalah kita harus menembus pemikiran pribadi kita bahwa anak-anak adalah milik orang tua mereka atau milik keluarga mereka dan menyadari bahwa anak-anak adalah milik seluruh komunitas. Begitu itu menjadi tanggung jawab semua orang dan bukan hanya rumah tangga, maka kita mulai membuat investasi yang lebih baik. Tidak, kita tidak melakukan itu. Itu namanya komunisme. Itulah yang mereka, maksudku, berpikir bahwa kamu bisa mendorong gagasan bahwa itu bukan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak, itu tidak masuk akal dan berbahaya. Lupakan konsekuensi hukumnya. Apa yang terjadi kalau seorang orang tua menyiksa anaknya? Jadi, itu salah komunitas sehingga orang tua bisa lolos begitu saja, punya lebih banyak anak. Apa maksudmu? Beginilah cara mereka menyasar anak-anak. Mereka mengidentifikasi bahwa anak-anak itu lemah dan rentan. Mereka juga mengidentifikasi orang-orang dalam masyarakat yang secara intelektual tidak mampu benar-benar melindungi komunitas mereka. Itulah sebabnya mereka menyasar orang-orang sayap kanan yang sinting. Itulah sebabnya mereka juga menyasar orang-orang sayap kiri yang sinting. Orang-orang dengan IQ rendah dan mereka mendekati mereka, lalu mendorong ideologi-ideologi ini. Dan itulah mengapa mereka menargetkan anak-anak selanjutnya untuk mencoba mencuci otak mereka dan menggunakan mereka demi agenda politik mereka. Dan itu saja, mereka hanya dimanfaatkan untuk agenda-agenda itu. Dan itu sungguh mengejutkan. Ini menjijikan, ini memuakan, ini memalukan. Dan ya Tuhan yang Maha Kuasa, pastikan untuk menjaga anak-anak Anda tetap aman. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.